Baik, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoel Edward Gultom dengan nomor NIM 2012014, Prodi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sistem manajemen K3 di salah satu pabrik di Kota Palembang, yaitu pabrik paku. Baik, untuk sistem manajemen K3 yaitu pengertian SMK3 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 50 Tahun 2012, yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, serta produktif. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 5 Tahun 2014, sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen organisasi pelaksanaan pekerja konstruksi dalam rangka pengendalian risiko K3 pada setiap pekerja konstruksi bidang pekerjaan umum. Dan untuk tujuan penerapannya yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja, serikat buruh, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Dan untuk dasar hukum penerapan sistem manajemen K3, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, ada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, ada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Maupun yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Maupun ada Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerja Umum. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. PT Singa Iron and Steel Industry merupakan perusahaan bergerak di bidang industri maupun manufaktur yang memproduksi paku, besi, dan kawat duri. PT Singa Iron Steel memproduksi paku dengan ukuran yaitu 3 inci dengan produksi 2 ton per hari. Maupun yang kedua untuk ukuran 3,5 inci dengan produksi 2,3 ton per hari. Maupun yang ketiga ada 4 inci untuk produksi 3 ton per hari dan diproses yaitu diproduksi selama 8 jam. Maupun ada produksi saat lembur yaitu dengan ukuran 3 inci 1 ton per 4 jam. Maupun ada ukuran 3,5 inci 1 ton per 4 jam. Dan juga ada ukuran 4 inci 2 ton per 4 jam. Dan ini di sini proses produksinya yaitu dimulai dari bahan baku. Bahan bakunya yaitu kawat gulungan, kemudian ditarik ke mesin. Ini untuk proses pengelurusan. Dan yang ketiga di sini ditarik ke mesin sehingga diproses di mesin cetakan. Kemudian jadilah paku seperti di gambar terakhir. PT Singa Iron dalam proses produksinya kurang menerapkan SMK3 di lingkungan kerja, yang terkadang membuat pekerja mengalami kecelakaan kerja seperti tertusuk paku, tangan terjepit mesin, dan beberapa penyakit akibat kerja dikarenakan posisi yang tidak ergonomi. Dan juga kurangnya perhatian terhadap penggunaan APD pada pekerja yang berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Dan bisa dilihat dari gambar berikut, yaitu di yang gambar pertama di mana pekerja memisahkan paku sesuai ukuran, dan di sini terlihat pekerja tidak menggunakan APD sehingga berpotensi tertusuk paku. Bisa dilihat tidak menggunakan sarung tangan maupun untuk tidak menggunakan sepatu safety. Kemudian dalam posisi kerjanya itu membungkuk sehingga dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja seperti gotrak. Kemudian pekerja di gambar 2 ini dia menggunakan mesin pada produksi paku, tetapi tidak menggunakan sarung tangan sehingga bisa menyebabkan tertusuk paku ataupun tangan terjepit. Dan juga ya dari gambar ketiga dapat dilihat pekerja dalam posisi berdiri membungkuk. Di sini untuk posisi pekerja itu tidak ergonomi. Karena jika diteruskan selama beberapa lama, maka pekerja ini akan mengalami penyakit akibat kerja seperti penyakit di bagian pinggul ataupun gotrak lainnya. Nah, dari gambar yang dilihat, di situ dilihat bahwa kurang penerapan SMK3 di lingkungan kerja dan perlu dilakukan penerapan SMK3, yaitu
Ada beberapa tahapan penerapan SMK 3, antara lain yang pertama penetapan kebijakan K3, yang kedua perencanaan K3, ketiga pelaksanaan rencana K3, yang keempat pemantauan dan evaluasi kinerja K3, yang kelima peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Dan juga perlu diberi latihan kepada pekerja untuk memahami pentingnya K3. Pelatihan dibutuhkan untuk mematangkan penerapan bagi seluruh jajaran dan menghindari kesimpangan siuran fungsi SMK 3. Dan pelatihan K3 ini diikuti seluruh karyawan mulai dari atasan sampai bawahan. Adapun materi yang perlu disampaikan dalam pelatihan K3 yaitu yang pertama, latar belakang dan mekanisme SMK 3 dalam organisasi, kemudian alasan pentingnya SMK 3 bagi perusahaan dan karyawan, dan juga cara penerapan sistem manajemen K3. Dan untuk mengurangi penyakit akibat kerja, perlu dilakukan perbaikan pada mesin kerja tersebut, serta dilakukan perbaikan pada lingkungan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman, aman, dan sehat sehingga dapat meningkatkan produktivitas produk. Dan juga dilakukan penerapan penggunaan APD sangat penting bagi pekerja untuk melindungi bagian tubuh pekerja dari risiko kecelakaan seperti tertusuk paku, tertimpa material yang berat, melindungi pekerja terhirup dari zat berbahaya, dan lain-lain. Kemudian dilakukan di lingkungan pekerja perlu juga dilakukan perbaikan seperti pencahayaan yang kurang diberi tambah pencahayaan dan suhu yang agak panas perlu ditambah ventilasi. Dan selain itu perlu juga dilakukan 5R atau 5S, yaitu yang dimana metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan atau tempat kerja secara menyeluruh. Untuk S yang pertama yaitu seri atau ringkas, yaitu kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar dibutuhkan. Yang kedua seiton atau rapi, yaitu segala sesuatu yang harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. Yang ketiga ada S seiso yaitu atau resik, yang dimana kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. S yang keempat yaitu seiketsu atau rawat, yaitu kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi tahap sebelumnya, yaitu 3S atau 3R. Kemudian yang terakhir ada S yang terakhir, shitsuke atau rajin, yaitu pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahapan 5S atau 5R. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.